Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala khairil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Khana fiddin rahimani Allah wa iyyakum. InsyaAllah kita akan melanjutkan lagi kajian kita dengan buku Prinsip Dasar Islam. Dan hari ini kita masuk pada prinsip yang ke-8 di halaman 125, keutamaan Islam dan keindahannya. Pembahasan ini sangat baik untuk diketahui bagi mereka yang belum beragama Islam, agar mereka tertarik untuk mau beragama Islam. Juga baik untuk diketahui oleh kita yang sudah beragama Islam, untuk semakin yakin bahwa memang inilah pilihan yang benar, pilihan yang tidak perlu diragukan lagi, yaitu untuk beragama Islam. Maka marilah kita belajar bersama sebagian, tentu tidak semua yang disebutkan di sini, daripada keutamaan Islam serta keindahannya. Penulis berkata, A. Keutamaan Islam. Islam adalah agama yang memiliki banyak keutamaan yang agung dan membuahkan hal-hal yang terpuji dan hasil-hasil yang mulia. Di antara keutamaan dan keindahan Islam adalah 1. Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk Islam. Masya Allah. Ini tentu tawaran yang luar biasa, sangat-sangat menarik harusnya. Jangankan tawaran penghapusan dosa, tawaran penghapusan denda pajak aja banyak yang minat kan? Apa istilahnya itu? Amnesti, ya. Amnesti, pengampunan ya. Pengampunan. Infonya banyak yang akhirnya menyelesaikan masalah tunggakan pajaknya. Tapi giliran mereka-mereka yang punya tunggakan dosa ditawari untuk pengampunan seperti ini, masih banyak yang pikir-pikir ulang. Masih banyak yang timbang-timbang lagi. Harusnya tidak. Ketika tawaran itu sudah datang dari Allah Ta'ala, terima segera tawaran itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan hidayah kepada semua orang, hanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikannya saja yang akan Allah berikan hidayah Islam ini. Dalil poin yang pertama ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir itu, dalam hal ini sebab turunnya ayat berkaitan dengan Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Tapi hukumnya berlaku untuk semua orang kafir. Karena kaidah di dalam ilmu tafsir mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi patokan di sini adalah keumuman lafadznya, bukan sebabnya yang khusus. Lafadznya di sini umum atau khusus? Umum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut nama satupun siapa orang kafir yang Allah inginkan di sini. Artinya apa? Hukum ini berlaku umum untuk semua orang kafir. Walaupun yang melatar belakangi turunnya ayat ini adalah Abu Sufyan dan kawan-kawannya yang saat itu masih kafir. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah SAW? Jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mengingkari janjinya.
Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, memerangi Islam, maka sungguh akan berlaku kepada mereka sunnah. Sunnah di sini artinya ketetapan. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang terdahulu, yaitu sama-sama akan diberlakukan hukuman yang serupa. Umat-umat terdahulu ketika memerangi nabinya, ketika memerangi syariat yang dibawa oleh nabinya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terkecuali ketika umat ini memerangi nabinya sallallahu alaihi wasallam, umat ini memerangi ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan hal yang sama sebagaimana yang dirasakan oleh umat-umat terdahulu saat mereka memerangi nabinya dan ajarannya. Tapi yang jelas ayat ini menjadi dalil bahwasannya Islamnya seorang yang tadinya kafir menghapuskan seluruh dosa yang pernah dia lakukan, ya, semasa hidupnya. Dia sekarang sudah usia 60, 65, 70, Allah berikan hidayah, maka dosa yang terjadi selama 70 tahun sebelumnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ayat. Adapun dari hadis, maka riwayat dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala yang menceritakan kisahnya saat beliau masuk Islam. Beliau berkata, "Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu." Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan Islam ke dalam hatiku, aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ku berkata kepadanya, "Ubsut yaminaka fal ubayyika." Julurkan tangan kananmu, aku akan membaiatmu. Aku akan membaiatmu. Fabasata yaminahu, maka Nabi SAW pun mengulurkan tangannya. Qala faqabattu yadi faqala ma laka ya Amr. Maka Amr bercerita lagi, aku pun tahan tanganku, tidak segera menyambut jabatan Nabi SAW tadi. Nabi pun bertanya kepada aku saat aku sempat berhenti, belum mengulurkan tanganku, padahal Nabi sudah mengulurkan tangannya. Malaka ya Amr, ada apa Amr? Tanya Nabi SAW, mengapa engkau tidak menyambut uluran tanganku untuk berjabat tangan? Qultu, aku pun menjawab kepada Nabi SAW saat itu, aradtu an ashtarita, aku ingin mengajukan persyaratan. Sebelum aku benar-benar berbaiat kepadamu, aku ingin mengajukan persyaratan, kata Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tashtaritu bimada? Engkau ingin mengajukan persyaratan apa? Maka Amr mengatakan, an yaghfirali. Aku ingin mengajukan persyaratan, kalau aku membaiatmu dengan Islam, aku masuk Islam, aku ingin dapat jaminan Allah ampuni dosa-dosaku seluruhnya. Ya. Maka ini jelas menunjukkan kecerdasan Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu juga. Ya. Yang dia kejar saat dia masuk Islam adalah memang benar-benar pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang lain. Ya. Terserah orang nanti mau bilang apa, mau apresiasi atau tidak. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Nabi SAW pun menjawab, ama alimta anna al-islam yahdi ma qabla? Kamu belum tahu kalau agama Islam itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang sudah lalu. Memang kamu belum tahu hal itu. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan lagi, wa annal hijrata tahdi ma kana qablaha. Begitu juga hijrah akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablah. Begitu juga haji akan menghapuskan dosa yang sebelumnya. Artinya apa? Sebelum Amr bertanya hal ini kepada Nabi SAW, ketetapan ini sudah ada, ketentuan ini sudah ada di dalam Islam, bahwa siapa saja yang beragama Islam, bahwa siapa saja yang berhijrah, bahwa siapa saja yang melaksanakan ibadah haji, jaminannya ini semua sudah ada. Cuma memang Amr belum benar-benar tahu atau sekedar ingin menegaskan. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, ama alimta, loh memang kamu belum tahu bahwasanya kalau orang masuk Islam itu dosanya pasti Allah hapuskan. Bahwasanya kalau orang berhijrah pasti dosa-dosa yang sebelumnya Allah hapuskan.
bahwasanya orang yang berhaji pasti dosa-dosa yang sebelumnya akan Allah hapuskan. Jadi hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya Islam menjadi sebab terhapuskannya dosa seorang hamba, menjadi sebab terampuni dosa seorang hamba. Itu yang pertama. Dan ini faedah yang luar biasa sekali yang benar-benar sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Hal yang paling dibutuhkan oleh manusia selain rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ampunannya. Maka beruntunglah kita, walhamdulillah, yang sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama Islam. Bahkan tanpa harus mengembara dari satu agama ke agama yang lain. Tanpa harus benar-benar ada perang batin dalam jiwa, dalam diri. Tanpa harus menghadapi pertentangan atau penentangan dari keluarga sendiri. Alhamdulillah, kita semua dibikin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama Islam, dan ini merupakan satu keberuntungan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beragama Islam. Allah rezekikan kecukupan buat dia. Allah beri rezeki kecukupan buat dia. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan buat dia. Islam, kecukupan, dan sifat qanaah. Tiga hal itu ketika ada pada diri seorang hamba, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dia adalah orang yang muflih. Dia adalah orang yang beruntung. Kemudian kedua, apabila seorang masuk Islam kemudian baik keislamannya, maka ia tidak disiksa atas perbuatannya pada waktu dia masih kafir. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahala amal-amal kebaikan yang pernah dilakukannya. Sudahlah dihapus dosanya, kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di masa kafirnya diterima sama Allah. Bukan cuma diterima, tapi dilipat gandakan. Kurang luar biasa apa coba Allah Subhanahu wa taala buat mereka-mereka yang mau tobat dari kekafirannya. Buat mereka-mereka yang mau meninggalkan kekafirannya kemudian memeluk Islam sebagai agamanya. Dosanya dihapuskan. Amal soleh yang dulu pernah dilakukan yang mestinya gugur semuanya, Allah utuhkan lagi, Allah pelihara lagi. Selain diterima, dipelihara oleh Allah, Allah kembangkan berlipat ganda. Orang punya tunggakan pajak, ya, selain dihapus dendanya tadi, dikasih hadiah. Makin banyak gak yang berminat? Makin banyak, ya. Siapa yang mau melunasi tunggakan pajaknya, semua dendanya dihapuskan. Keutamaan pertama. Keutamaan kedua, dapat 1 unit motor begitu. Berebut orang nanti bayar pajak, ya. Tapi kalau untuk beragama Islam masih belum banyak yang berminat, ya. Maka kita tahu bahwasanya memang benar hidayah Islam itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita yang sudah dapat hidayah ini wajib berusaha untuk memeliharanya, menjaganya. Jangan sampai terlepas dari kita karena kemalasan kita dalam belajar. Dalam sebuah hadis dinyatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi'ashri amsalha ila 700 dhifin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha hatta yalqa Allah azza wa jalla." Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian baik keislamannya, maka setiap kebaikan yang dilakukannya akan dicatat 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktab bimithliha. Adapun keburukan yang dilakukannya akan ditulis dengan yang semisal sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini setelah Islam, dosa yang kemarin hilang. Kemudian amal-amal kebaikan yang kemarin sempat dilakukan, pahalanya utuh. Ya. Setelah masuk Islam kemudian dia beramal soleh, maka setiap amal soleh yang dia lakukan, satu kebaikan bisa sampai 10 kali lipat nilainya, bisa sampai 700
kali lipat. Adapun setiap kejelekan nanti yang dia lakukan setelah dia masuk Islam, apa yang terjadi? Dicatatnya cuma satu. Ya, ngerokok sekali, ya sekali dicatatnya. Ngeriba sekali, ya ngeriba sekali dicatatnya. Ya. Adapun kebaikan-kebaikan, amal soleh yang dia lakukan, maka pencatatannya nggak cuma sekali, tapi 10 sampai 700 kali. Bahkan dalam Islam, ya subhanallah, jangankan sudah berhasil melaksanakan amal soleh, baru niat, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berniat kuat, berencana untuk melakukan kebaikan, qadarullah nggak jadi, ya qadarullah nggak jadi. Lantas bagaimana status niatannya tadi? Kata Nabi SAW, Allah catat sebagai kebaikan yang sempurna, padahal belum jadi dilaksanakan. Karena satu dan lain hal kan mungkin aja. Kita udah berencana untuk berangkat kajian, qadarullah hujan deras nggak jadi berangkat. Maka niatan kita itu sudah dicatat utuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun orang yang berniat melakukan keburukan, kemudian tidak jadi melaksanakan keburukannya itu, kata Nabi SAW, dicatat sebagai apa? Kebaikan yang sempurna juga. Ada orang niat melakukan keburukan, nggak jadi dia lakukan. Itu sekedar nggak dicatat sebagai dosa aja udah bagus, ya. Sekedar nggak dicatat sebagai dosa saja sudah bagus. Tapi apa yang terjadi? Tidak dicatat sebagai dosa, plus dicatat sebagai amal soleh, plus dicatat sebagai ketaatan. Tapi catatannya saat dia tidak jadi melakukan keburukan tadi, benar-benar karena takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena faktor-faktor lain yang membuat dia tidak jadi melakukan keburukan itu, ya. Mau ngerokok misalnya, ya, rokoknya habis. Kayak gini dicatat sebagai amal soleh apa enggak? Enggak. Kenapa? Karena seandainya rokoknya masih ada, dia pasti akan ngerokok, ya. Tapi dia mau ngerokok, astagfirullah, ini enggak boleh, ya. Udah berniat untuk berhenti dari ngerokok, mulai dari Ramadan ini, stop, ya, ngerokok. Maka saat dia nggak jadi ngerokok itu tadi, bukan cuma tidak dicatat sebagai keburukan, tapi juga dicatat sebagai amal soleh kebaikan. Luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala mengatakan, Allah itu memperlakukan kita, menyikapi kita itu bukan dengan asas keadilan, tapi dengan asas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berdasar prinsip keadilan, tapi berdasar prinsip rahmat Allah. Karena kalau prinsipnya keadilan, binasa kita semua. Ya, jangankan mendapatkan pahala dari amal soleh yang kita lakukan. Amal soleh yang kita lakukan untuk membayar nikmat dunia yang sekarang kita rasakan aja belum cukup. Ya, apalagi untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa itu yang beliau katakan, ya. Prinsip, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita itu, prinsipnya itu bukan berdasar pada asas keadilan, yang istilahnya kamu jual saya beli, bukan. Karena kalau seperti itu kondisinya, ya udah nombok semua kita, nggak ada yang bisa menyelesaikan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi berdasar prinsip rahmat Allah. Ya, jangankan untuk meraih surga, untuk membayar kenikmatan duniawi saja amal soleh kita masih kurang banyak, ya, masih sangat kurang banyak. Maka bersyukurlah kita beragama Islam, beriman kepada Allah, punya Rabb yang bernama Allah Subhanahu wa taala, yang memang benar sekali apa yang Allah katakan, wa rahmati wasi'at kulla syai', ya, dan rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului amarahnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, Islam tetap menghimpun amal kebaikan yang pernah dilakukan seseorang, baik ketika masih kafir ataupun ketika sudah Islam. Ya, ini tadi penjelasan juga sudah kita sempat singgung di poin yang kedua. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannasu biha bil jahiliyyati min sadaqatin wa itaqatin wa silati rahimin fahal fiha min ajr
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khair. Hakim bin Hizam. Ya, jadi sahabat itu begitu masuk Islam, begitu hijrah itu semangat belajar. Ya, semangat cari tahu, semangat tuntut ilmu. Nanya ini, nanya itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kan kita bukan masuk Islam, tapi apa? Hijrahlah, katakannya demikian. Maka apa yang harus kita lakukan? Teladani para sahabat. Totalitas di dalam Islamnya, totalitas di dalam hijrahnya. Belajar ini, belajar itu, cari tahu ini, cari tahu itu, bertanya ini, bertanya itu. Ya. Tadi sahabat Amr bin As. Sekarang sahabat siapa? Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabarkan kepadaku tentang perbuatan-perbuatan baik yang aku lakukan sewaktu masih jahiliyah, seperti sedekah, membebaskan budak, bersilaturahim. Apakah aku tetap mendapatkan pahalanya? Padahal amal-amal tadi aku lakukan saat aku masih apa? Masih kafir, belum masuk Islam. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah masuk Islam beserta semua kebaikan-kebaikan yang dulu pernah kau lakukan. Ya, artinya kebaikan yang dulu yang mestinya habitat, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya gugur semuanya, ternyata dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini tentu motivasi yang luar biasa bagi mereka-mereka yang belum beragama Islam untuk semakin yakin bahwasanya Islam memang adalah agama yang tepat. Yang keempat, Islam sebagai sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka. Minimal tidak kekal di dalam neraka. Kalaupun sampai harus masuk neraka, walayazubillah, minimal dia tidak kekal di dalam neraka. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim fanadhara ila abihi wa huwa 'indahu faqala lahu ati' Abul Qasim fa'aslama fakharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaqul alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar. Anas bin Malik bercerita, dan Anas kita tahu adalah sahabat yang sedari kecilnya oleh ibunya sudah dihibahkan untuk menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas benar-benar paham ya akan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang lain yang juga berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pembantu, anak seorang Yahudi. Satu ketika anak itu sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengunjunginya dan menjenguknya. Dan Nabi duduk di dekat kepalanya. Nabi langsung berkata kepadanya, aslim, masuk Islamlah. Maka anak itu pun menoleh ke arah bapaknya seraya minta pertimbangan dari bapaknya. Maka sang bapak mengatakan, ati' Abul Qasim, ikuti dia, turuti arahannya. Maka anak itu pun masuk Islam, kemudian dia meninggal dunia. Dan Nabi SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kenapa? Karena sebelum meninggal dunianya sempat menyatakan keislamannya, sempat masuk Islam. Ya, subhanallah, di detik-detik akhir Allah Subhanahu wa taala selamatkan anak tersebut dari neraka jahanam karena menaati, menuruti arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam. Dalam hadis yang lain yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yadkhulul jannata illa nafsun muslimah wa innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir." Sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang muslim. Ini harus kita yakini. Enggak boleh ragu-ragu. Ya. Jangan sampai ke bawah syubhat orang-orang yang mengatakan kita adalah orang-orang yang sukanya merasa paling benar sendiri, orang yang merasa memiliki surga sendiri, ya, dan lain sebagainya. Kita harus yakin karena kita punya dasarnya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, seorang manusia yang ucapannya tidak mungkin diragukan, tidak boleh diragukan sama sekali. Beliau mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali jiwa yang Islam. Ya. Maka yang tidak Islam tidak akan masuk surga. Harus kita sampaikan dengan lantang. Ya, tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh malu-malu. Kemudian beliau SAW mengatakan, dan sesungguhnya terkadang Allah menolong agama ini dengan orang yang fajir.
Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong agama ini dengan adanya orang yang jahat, ya, terkadang. Jadi tidak selamanya adanya orang yang jahat itu madarat bagi umat Islam. Terkadang ada orang yang jahat tapi ternyata membawa kemaslahatan bagi Islam. Kemudian yang kelima, kemenangan dan kesuksesan dan kemuliaan terdapat dalam agama Islam. Ini tadi yang sudah kita sempat sebutkan juga hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh telah beruntunglah orang yang masuk Islam, diberi rezeki yang cukup. Nabi mengatakan diberi rezeki yang cukup. Nabi tidak mengatakan diberi rezeki yang banyak, ya, yang berlebih, tapi Nabi katakan yang cukup. Kemudian satu lagi kata Nabi SAW, Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup, ya, terhadap rezeki yang Allah berikan buat dia. Dan qanaah, ya ikhwan wa akhwat fid din rahimani Allah wa iyyakum, merupakan hal yang menenteramkan seorang hamba. Karena kalau seorang hamba diberi pemberian sebanyak apapun tapi hatinya tidak pernah merasa qanaah, hatinya tidak pernah merasa puas, maka ketenangan tidak pernah dia rasakan. Ya, maka ketenangan tidak akan pernah dia rasakan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita atau menganjurkan kita untuk melihat mereka-mereka yang kondisinya lebih di bawah kita, lebih memprihatinkan dibanding kita, supaya apa? Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak meremehkan, lebih menghargai nikmat-nikmat Allah yang ada pada kalian, ya. Idza kunta za qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'in, ya. Kalau kamu memiliki hati yang qanaah, maka kamu dengan pemilik dunia ini kalau ada, ya, itu sama kayanya, bahkan bisa jadi kamu lebih kaya. Dan Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari diri, dari jiwa, dari hati yang tidak pernah qanaah, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabulkan. 4 hal Nabi SAW berlindung kepada Allah darinya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, faman ibtagha al-izzata bighairi al-Islam adhallahu Allah. Kami ini adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam, bukan dengan kerajaan, bukan dengan kekuasaan yang luas dan lain sebagainya, bukan dengan harta yang melimpah ruah, tapi kami dimuliakan oleh Allah karena kami berpegang teguh dengan Islam. Faman ibtagha al-izzata bighairi al-Islam adallahu Allah. Barang siapa yang mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan menghinakannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini kajian kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dan sempurnakan keislaman kita semua hingga kelak Allah wafatkan kita sebagai orang-orang Islam dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.